Bentar. Oke, Starlika International memiliki 6 ekosistem yang sekarang merupakan sebagai home production-nya ya, sebagai rumah produksi, di mana ekosistem ini insya Allah ke depan akan membawa Starlika bisa pergi lebih jauh ya. Dan kita berharap bukan hanya 1-2 tahun, tapi bisa mencapai 10 bahkan lebih ya. Oke, Tuan dan Puan sekalian, ekosistem Starlika yang pertama adalah trading kripto ya. Saat sekarang ini kita sama-sama tahu ada 3 jenis trading. Yang pertama trading forex, kemudian juga ada trading saham, dan terakhir adalah trading kripto ya. Di mana kita paham bahwasanya trading forex dan saham itu adalah trading yang sangat berisiko ya. Untuk trading kripto sendiri dia memiliki 2 jenis. Yang pertama trading future dan yang kedua adalah trading untuk spot market. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di spot market. Nah, trading kita kali ini itu menggunakan AI ya. Jadi tidak perlu kita harus pusing-pusing menganalisa, kita hanya tekan button on off on-nya saja, maka secara otomatis AI akan bekerja menganalisa, langsung mengambil posisi dan melakukan take profit untuk trading kita. Nah, untuk memulai trading di sini kita mulai dari 1 USD dan paling besar itu sampai 100.000 USD. Nah, untuk modal kita, kapital kita itu di lock selama 100 hari ya. Dan hasil trading yang bisa dicapai itu lebih kurang perharinya antara 0,1% sampai dengan 6% per hari ya. Dia fluktuatif tergantung hasil daripada AI bekerja. Nah, kalau dihitung sebulan tuh lebih kurang sekitar 20 sampai 30% per bulan. Untuk trading ini 1 hari kita itu dikasih kesempatan untuk melakukan trading itu 3 kali sehari. Nah, untuk sekali trading itu ada masa durasinya itu 3 jam. Contoh, misalnya Tuan dan Puan itu misalnya trading misalnya jam 8 pagi. Maka AI akan bekerja dan mungkin jam 11 nanti itu akan selesai. Nah, kita sudah bisa mendapatkan profit. Nah, kalau nak lanjut lagi, kalau mau melanjutkan kembali itu tinggal tekan lagi button untuk melakukan tradingnya. Begitu seterusnya sampai 3 kali 1 hari bisa tercapai. Ya, contohnya adalah seperti ini ya, Tuan dan Puan. Nanti setiap kita yang sudah punya akun platformnya Starlika, kita akan dapatkan tampilan seperti ini, di mana tinggal kita tekan trade yang ada di tengah-tengah paling bawah ini, maka akan muncullah grafik market. Ya, nah tinggal kita tekan maksimumnya untuk jumlah trading yang akan kita lakukan ya. Setelah itu muncul nanti di bawah ini muncul button buy BTC, tinggal tekan kemudian maka AI akan bekerja. Nah, AI akan bekerja itu melihat kebutuhan market ya. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi fundamental yang muncul, maka secara otomatis AI ini akan menyesuaikan dan mengambil posisi sesuai dengan pertimbangan market ya. Nah, waktu kita trading itu nanti akan kelihatan di bawah, kalau kita tarik scroll ke bawah itu akan muncul di sini jumlah waktunya ya, 2 jam 59 menit sekian lah. Nah, setelah jam ini berakhir maka kita boleh melakukan trade yang kedua. Ini contohnya. Kemudian Tuan dan Puan sekalian, kita juga punya ekosistem. Maaf. Dari sistem konvensional menuju Maaf. era desentralisasi, di mana kepercayaan tidak lagi bergantung kepada institusi, tetapi kepada teknologi. Maaf Tuan dan Puan, ada suara yang masuk tadi. Oke, kemudian untuk ekosistem kita yang kedua adalah staking program ya. Staking program ini kita masih lakukan itu untuk mata uang yang stabil yaitu USDT. Di mana untuk trading di sini kita bermula dari 1 US dollar dan paling besar itu 100K US dollar atau 100.000 US dollar. Dan ini juga di lock tapi lebih lama sekitar 1 tahun, lebih kurang 360 hari ya. Dan per hari hanya mendapatkan 0,3% ya, atau 0,3%. Dan dihitung sebulan lebih kurang sekitar 9% per bulan. Kalau dihitung setahun bisa sampai 108% per tahun ya. Nah, konsep kerjanya kalau di sini kita tak perlu melakukan apapun ya. Kalau trading tadi kita harus mengaktifkan, mengonkan AI setiap
3 jam sekali ya. Kalau untuk staking ini tidak perlu, kita hanya tunggu saja, maka setiap hari itu akan masuk ke wallet kita. Nah, untuk dua konsep ini ya, itu boleh kita lakukan withdrawal atau penarikan itu dilakukan setiap minggunya ya. Untuk button withdrawal itu dibuka setiap hari Kamis, dimulai dari jam 12 siang dan berakhir nanti jam 8 malam. Ya, kebetulan hari ini pas hari Kamis, saya yakin Tuan dan Puan hari ini banyak yang happy ya, sebab hari ini banyak yang sudah melakukan withdrawal. Dan alhamdulillah konsep untuk withdrawalnya sendiri itu waktunya tidak terlalu lama, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Oke, kemudian ekosistem yang ketiga yaitu game online ya. Ini masih dalam proses develop ya. Game ini adalah game GameFi di mana hampir sama seperti kita bermain game PUBG dan lain sebagainya. Jadi tuan dan puan anak-anak kira-kira ada anak-anak muda yang suka bermain game online bisa dibawa kemari di mana ini adalah sumber rumah produksi company juga ya. Ketika mereka membeli pedang dan lain sebagainya itu akan menjadi income bagi company. Oke, kemudian yang keempat yaitu ekosistem kita yaitu cryptocurrency atau token Starcoin ya. Di mana koin ini sendiri itu jumlah maksimum yang di-create itu lebih kurang sekitar 100 juta koin dan saat sekarang ini masih menggunakan jaringan BIP20 atau BNB. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada program untuk mewujudkan beberapa ekosistem ya. Ada beberapa ekosistem yang dimiliki oleh tokennya kita. Nanti kita akan bahas di session cryptocurrency. Oke, kemudian ada juga Visa Card. Visa Card ini adalah sebuah konsep untuk menampung hasil yang kita dapatkan dari Starlika program ya. Jadi kenapa harus diadakan Visa Card ini? Karena kita mengharapkan adanya income yang masuk secara unlimited tanpa batasan ya. Karena biasanya ada beberapa country di mana ketika masuk bonus ke tempat kita itu ada batasan yang membuat mereka agak tidak nyaman. Tapi dengan adanya Visa Card, kita bisa gunakan ini untuk melakukan penarikan di mana saja, di ATM mana saja yang ada di seluruh dunia selama dia punya ada logo Visa ya. Kemudian berikutnya adalah marketplace. Marketplace yang kita akan buat nanti ini hampir sama seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Taobao dan lain sebagainya ya. Nah, jadi marketplace ini tadi insya Allah jauh lebih murah dari produk-produk yang ada di pasaran ya. Jadi kita hanya menggunakan bonus kita atau koin kita nanti boleh untuk berbelanja di marketplace ya. Jadi ini adalah 6 ekosistem utama yang dimiliki oleh Starlika dan kita berharap dengan adanya ekosistem tadi ini akan membawa Starlika akan pergi lebih jauh ya. Oke, untuk penghasilan yang kita bisa dapatkan dari Starlika ini, perusahaan juga memberikan bonus untuk pengembangan ya. Bonus yang pertama namanya sponsor bonus ya, di mana nanti dimulai dari paket $50 sampai dengan $99 kita akan dapatkan satu level yaitu 10% ya. Untuk paket yang kedua dimulai dari $100 sampai dengan $999 kita akan dapatkan 3 level. Level pertama dapat 10%, level kedua dapat 5%, level ketiga dapat 3% ya. Kemudian paket berikutnya dari mulai $1.000 sampai $4.999 kita akan dapatkan 5 level. Level pertama dapat 10%, level kedua itu dapat 5%, level ketiga 3%, level keempat 2%, level kelima 1%. Nah, yang terakhir yaitu paket $5.000 up to ya, $5.000 ke atas. Ini kita dapatkan sampai 10% ya. Sama level pertama dapat 10%, level kedua dapat 5%, level 3 dapat 3%, level 4 2%, level 5-nya 1%. Level 6 dan sampai dengan level ke-10 masing-masing dapat 0,5% ya. Contoh levelnya seperti ini ya. Contoh si E bawa si B ini adalah level pertama, B bawa si C ini adalah level kedua, si A, si E, si A ya. Kemudian si C bawa si D ini adalah level ketiga. Begitu seterusnya sampai level ke-10 ya. Jadi
Untuk mendapatkan bonus di sini, ke depannya harus mulai dipakai 50.000 ya. Kenapa saya katakan ke depannya? Karena insya Allah ini akan mulai terrealisasi nanti di awal bulan Juni ya. Karena sekarang ini di dalam sistem masih menggunakan sistem yang lama. Oke, kemudian berikutnya bonus yang kedua yaitu bonus rabat ya. Rebate kalau di Malaysia katakan ini rebate ya. Bonus ini adalah bonus yang kita dapatkan dari hasil trading orang-orang yang ada di jaringan kita, di bawah jaringan kita. Ya, contoh si B trading, maka kita akan dapatkan rabatnya. Ya, rabat ini juga diberikan sesuai dengan package yang kita ambil. Kalau kita package-nya $50 sampai dengan $99, kita dapat 10% ya. Contoh misalnya si A bawa si B misalnya dia trading kita katakanlah $1.000 hari ini contoh kita katakan dapat 1%, maka dari $1.000 1%-nya adalah $10. Apa yang didapatkan si A? Si A akan mendapatkan $10 dikalikan dengan 10%, maka dia dapatkan 1%. Dan itu akan berlangsung terus sampai dengan 100 hari ya. Selama si jaringan kita melakukan trading. Nah, kemudian paket kedua $100 sampai dengan paket $999. Kita dapatkan dua level. Level pertama dapat 10%, level kedua dapat 5% ya. Berikutnya untuk paket $1.000 sampai dengan $4.999 kita dapatnya 3 level. Level pertama dapat 10%, level kedua dapat 5%, level ketiga dapat 3%. Oke, berikutnya paket $5.000 ke atas. Untuk level pertama kita dapat 10%, level kedua dapat 5%, level ketiga dapat 3%, level keempat dapat 2% ya. Jadi ini penghasilan yang kita bisa dapatkan Tuan dan Puan, Bapak dan Ibu sekalian dari hasil trading yang dilakukan oleh jaringan kita, orang-orang yang kita ada di bawah jaringan kita ya. Tetapi ada catatan, bonus rabat ini hanya berlaku sebelum kita naik peringkat ya. Nanti ada bonus keempat namanya bonus peringkat atau bonus ranking ya. Kalau kita sudah mencapai bonus peringkat, maka ini secara otomatis akan tidak berlaku lagi. Oke, kemudian berikutnya bonus kita yang ketiga namanya qualified sempurna atau perfect qualified ya. Di mana syaratnya kita mesti ada sekitar 10 orang yang kita sponsori secara langsung, direct sponsor kita secara langsung. Masing-masing minimal itu $100 ya. $100, $100, $100. Ada 10 orang yang di bawah kita $100, maka kita disebut qualified untuk mendapatkan bonus perfect qualified ini ya. Apa yang kita dapatkan? Kita akan dapatkan 100% dari apa yang dibawa yang didapat oleh orang yang kita sponsori secara langsung ya. Dari hasil trading. Contoh si A bawa si B misalnya tadi dapat $10, maka ketika si A ini sudah qualified, maka dia akan dapatkan juga $10 dari semua hasil trading yang ada di bawah jaringan dia di level 1 ya. Ini syarat untuk mendapatkan bonus yang ketiga, bonus qualified sempurna. Kemudian yang keempat yaitu bonus peringkat atau bonus ranking ya. Ini adalah bonus yang insya Allah akan membuat kita kaya raya ya, karena bonus ini adalah bonus unlimited ya, di mana dari semua jaringan kita akan mendapatkan penghasilan yang tanpa batas ya. Nah, untuk mendapatkan bonus peringkat atau bonus ranking ini syarat utama yang pertama mesti kita punya akun $100 dulu ya. Ketika kita punya akun $100, contoh kita ada sponsor banyak lah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 orang atau lebih lah contoh ya. Nah, dari satu kaki kita, hanya satu kaki saja, ada akumulasi omset $5.000 ya, dari tim dia ke bawah ya, ditambah dengan kaki-kaki yang lain, dicampur ya, digabung keseluruhan, ada $20.000, maka kita dikatakan qualified untuk mendapatkan peringkat star 1 ya, atau ranking star 1. Nah, apa yang didapat? Yang kita dapatkan adalah 10%. 10% dari semua hasil trading yang terbentuk di bawah jaringan kita. Contoh, misalnya si A itu punya omset ada 25.000 di bawah jaringan tadi itu, dan kemudian mereka melakukan trading satu hari, anggaplah 1%. Ya, dari 1% yang muncul tadi kita katakanlah $250. Maka si A tadi itu akan mendapatkan $250 dikalikan 10%. Lebih kurang dapatnya sekitar $25 per hari. Itu paling kecil ya. Nah,
Kemudian berikutnya untuk naik peringkat berikutnya disebut dengan star 2 atau peringkat kedua, itu minimal kita harus memiliki akun $500 itu minimal ya. Nah, kemudian syarat berikutnya ada minimal dua kaki kita ya, itu yang menjadi S1 atau peringkat S1 ya, dengan totally akumulasi kita punya sale ya, omset ya, sale ya, itu lebih kurang sekitar 100.000 US dollar. Maka secara otomatis kita akan disebut dengan S2. Berapa yang kita dapatkan? Kita akan dapatkan 20%, tetapi ini dari jaringan yang belum ada peringkat di bawahnya. Ya, misalnya contoh kita di sini, kemudian kita punya ada kaki berikutnya di samping yang sudah berperingkat ini ada berapa gitu ya. Dari akun-akun yang belum ada peringkat ini kita akan dapatkan 20%. Tetapi dari yang sudah ada peringkat S1 dan S1 di bawahnya tadi ini kita hanya makan selisih. Berapa selisihnya? 10% ya. Nah, untuk peringkat kedua ini prediction penghasilan per hari itu lebih kurang rata-rata sekitar $100 per hari ya. Oke, kemudian berikutnya peringkat yang ketiga yaitu S3, Star 3 ya. Syaratnya tadi kita minimal punya akun $1.000 ya. Kemudian ada dua kaki di bawah kaki kita itu punya peringkat S2 ya, dengan totally omset atau sale ya, totally sale itu lebih kurang sekitar 500.000 US dollar ya, maka kita sudah disebut dengan S3 dan mendapatkan 30% dari kaki yang belum ada peringkat ya, dan mendapatkan selisih daripada peringkat yang sudah ada di bawah kita. Maka dari si S2 di bawah kita tadi ini kita dapat 10%. Prediction penghasilan rata-rata per hari itu lebih kurang sekitar $500 per hari ya di S3. Oke, kemudian berikutnya posisi yang keempat yaitu Star 4 ya, di mana syarat utamanya kita harus memiliki akun $5.000 dan ada dua kaki di bawah kaki kita itu yang sudah predikat S3 ya, dengan totally omset kita lebih kurang sekitar 2 juta US dollar, maka kita sudah sebut dengan S4, kita dapatkan 40% dari kaki yang belum ada peringkat dan dapat 10% itu dari kaki yang ada di bawah peringkat S3. Prediction penghasilan kita di sini itu lebih kurang per harinya sekitar $2.000 ya. Nah, kemudian peringkat berikutnya namanya S5 ya. Syarat utamanya kita akun mesti punya 10.000 US dollar. Kemudian ada dua kaki di bawah kaki kita itu S4 dengan total akumulasi omset sekitar 6 juta US dollar, di mana dari kaki yang belum ada peringkat kita dapat 50%, kemudian dari bawah kaki yang sudah ada peringkat, contoh S4 kita di bawahnya ini kita dapat 10%. Dari seluruh sale atau hasil trading yang ada di bawah jaringan kita ini, prediction penghasilan kita per hari rata-rata sekitar $6.000 ya. Begitu seterusnya untuk peringkat yang terakhir namanya SA6. SA6 ini syarat utamanya akun kita mesti harus ada 20.000 US dollar dengan accumulate omset atau sale itu lebih kurang sekitar 18 juta US dollar ya, di mana ada dua kaki kita minimal itu ada S2, kita disebut dengan S6 atau start 6. Dan kita akan mendapatkan 60% daripada kaki yang di luar ada peringkat tadi ini, kita akan dapatkan 60% hasil tradingnya. Kemudian dari yang sudah ada peringkat ini kita dapat 10% selisihnya. Dan di prediction hasil daripada penghasilan kita di S6 ini per hari itu average rata-rata sekitar 18.000 US dollar ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah masuk ke peringkat ini kita sudah mendapatkan passive income ya. Karena yang pasti setiap tim yang ada di bawah kita pasti akan melakukan trading dan kita sudah pasti akan mendapatkan penghasilan yang kontinu. Oke, itu tadi untuk sistem dan ekosistem di Starlika serta keuntungan-keuntungan yang tuan dan puan boleh dapatkan dari Starlika. Oke, berikutnya Starlika juga mengeluarkan token yang disebut dengan Starlika token, di mana Starlika token tadi ini itu akan memberikan kejayaan dan kekayaan kepada kita ke depannya. Tapi sebelum kita bahas tentang Starlika token, kita bicara dulu sejarah cryptocurrency ya. Nah, cryptocurrency pertama kali muncul bernama Bitcoin ya, di mana dia mulai dirilis itu tahun 2008 dan 2009 sudah mulai diluncurkan
di mana harga perdana itu sangat murah sekali, lebih kurang hanya sekitar 0,0009 atau 0,08 ya. Dan per transaksi pertama kali digunakan untuk transaksi real ya, untuk transaksi perdagangan itu adalah perusahaan Pizza Hut, di mana saat itu kita boleh membeli dua packs Pizza Hut seharga 10.000 Bitcoin ya, ini sejarahnya. Dan ini adalah Bitcoin ini adalah induk dari semua cryptocurrency ya. Berikutnya tahun 2013 bermunculan lagi koin-koin yang ada, dan 2013 ada muncul lagi yang sangat fenomenal namanya Ethereum, di mana Ethereum ini adalah sebuah cryptocurrency yang mempelopori tentang sistem smart contract ya, di mana banyak orang yang sudah bisa membuat koin setelah munculnya smart contract dari Ethereum ya. Cuman saat itu harga untuk pembuatan masih cukup mahal ya, tetapi tidak terlalu mahal dibandingkan kalau mendevelop sendiri, karena kalau dengan menggunakan smart contract tidak memerlukan blockchain sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya muncul lagi yang baru namanya BNB. BNB ini mulai diluncurkan tahun 2017 ya, mulai dia ICO, dan dia juga menggunakan konsep smart contract sama seperti Ethereum. Cuma perbedaannya di BNB tadi ini dia biaya untuk pembuatannya masih lebih murah dibandingkan Ethereum ya, dan transaksi fee-nya juga lebih murah. Itu yang mengakibatkan BNB juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Begitu juga Solana, dia muncul juga di tahun 2017 dan akhirnya mulai berkembang juga sama seperti BNB ya. Ini adalah sejarah pertama kali untuk koin-koin yang merupakan top 10 di marketplace ya. Nah, untuk harga sendiri kita bisa lihat dari contoh-contoh big crypto ini ada peningkatan-peningkatan yang sangat-sangat luar biasa. Contoh Bitcoin pertama kali diluncurkan harganya 0,0008 USD ya, dan pernah mencecah ke harga 73.000 USD, dan pernah juga mencecah ke harga 112.000 USD ya. Itu tahun 2025 pertengahan kalau saya tidak silap itu ya. Jadi terjadinya kenaikan yang begitu signifikan. Nah, apa yang menyebabkan kenaikan ini terjadi yaitu karena konsep P2P atau peer to peer, di mana orang menggunakan Bitcoin ini sebagai pengganti untuk pembayaran ya, terutama untuk perdagangan internasional ya. Biasanya orang menggunakan Bitcoin untuk pengganti fiat money. Kenapa? Karena Bitcoin selain dia sangat aman dan juga proses transaksinya lebih cepat. Jadi bisa memangkas waktu ya, memangkas waktu sehingga proses perdagangan bisa jauh lebih cepat. Kemudian kalau Ethereum di saat pertama kali diluncurkan itu harganya hanya sekitar 0,31 USD, lebih kurang sekitar kalau dirupiahkan 4.800-an, dan pernah mencecah harga ke 4.891 ya, lebih kurang hampir 76 juta kalau dirupiahkan ya. Ini juga terjadi karena inovasi teknologi ya, mereka menciptakan smart contract. Begitu juga BNB dikeluarkan pertama kali itu harganya 0,1 dan pernah mencecah harga 690, bahkan pernah mencecah harga $1.000 per satu koinnya ya. Begitu juga Solana dikeluarkan tahun 00 pertama kali dikeluarkan harganya cuma 0,22 USD dan pernah mencapai harga 259 USD, hampir 300 USD ya. Jadi ini yang mengakibatkan semua kenaikan ini adalah perubahan yang terjadi. Kalau Bitcoin karena P2P, ini karena smart contract dan smart contract ya. Nah, begitu juga Starlika ya. Starlika juga sekarang ini pertama kali diluncurkan pada saat pre-sale ya, itu harganya 0,1 USD, lebih kurang sekitar 1.500 rupiah kalau dirupiahkan. Kalau diringgitkan lebih kurang sekitar ya 1 ringgit lah, kurang kurang lebih ya. Nah, kemudian harga akan diprediksi itu akan mencapai ke harga $1.000 ya nanti di tahun 2008 ya, 2028 ya. Kenapa dia bisa mencapai $1.000? Nanti kita akan kasihkan penjelasan yang sangat-sangat logik bagi tuan dan puan dan bagi bapak dan ibu sekalian ya. Karena Starlika sekarang ini muncul dengan inovasi terbaru, baik dari segi teknologi blockchain-nya maupun dari segi ekosistem untuk P2P. Oke, tuan dan puan sekalian ya, sekedar hanya mengingatkan kembali kepada kita semua ya, bahwasanya untuk memastikan, untuk menentukan price atau harga itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah
demand yang tinggi, yang kedua adalah sirkulasi supply yang sangat sedikit di market atau di bursa ya. Nah, contoh rumus kenaikan harga yaitu market capital dibagikan dengan sirkulasi supply ya. Apa yang mengakibatkan demand yang tinggi itu biasanya pertama adalah trust market yang cukup kuat ya. Kemudian banyaknya permintaan, kemudian yang ketiga adalah volatility trading yang cukup tinggi ya. Dan yang mengakibatkan supply sedikit di pasar itu biasanya adalah kebutuhan transaksi ekosistem yang sangat tinggi ya. Nah, kemudian juga saving token karena orang merasa bahwasanya adalah aset masa depan, maka banyak orang yang akan menyimpan ya. Kemudian yang ketiga teknologi teknologi yang berbeda ya, seperti kita sampaikan tadi bahwasanya ketika Ethereum dia memunculkan inovasi baru, maka orang beramai-ramai menggunakan teknologi mereka itu untuk kebutuhan membangun kripto para developer baru. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah pembakaran atau burn token ya yang cukup tinggi ya. Jadi ini semua ada di Starlika di mana untuk kebutuhan ekosistem Starlika sudah memiliki ekosistem di mana kita bisa gunakan token kita untuk melakukan transaksi di real bisnisnya. Kemudian juga banyak yang akan menyimpan karena ini berpotensi mendapatkan harga yang lebih tinggi nanti ke depannya. Kemudian teknologi yang berbeda saat ini Starlika sedang mendevelop untuk membangun bridge chain ya. Bridge chain itu apa? Bridge chain itu adalah transaksi antar public chain ya. Contoh dari USDT BIP20 BNB itu ke Ethereum atau ERC20 ya dengan biaya yang sangat kecil. Oke, next berikutnya Starcoin. Starcoin ekosistem. Ya, jadi Starcoin ekosistem yang dimiliki oleh Starcoin saat sekarang ini ada 7 ekosistem. Yang pertama itu kita punya staking program ya, di mana nanti yang sekarang ini kita staking itu menggunakan USDT. Setelah selesai presale tepatnya nanti di bulan Januari kita akan berubah ke staking menggunakan koin kriptonya Star ya atau Star Coin. Nah, kemudian kedai emas dan kedai emas ini insya Allah kalau tidak ada halangan ini akan dibangun di Indonesia ya karena alasan Suara. yang lebih murah dan kebetulan Aures, founder utama zoom. pemilik emas itu ada di Indonesia ya. Dia orang Malaysia tapi sudah tinggal di Indonesia cukup lama. Nah, kemudian berikutnya adalah Starlika Mart ya. Starlika Mart ini hampir sama seperti 7-Eleven kalau di Malaysia, kemudian kalau di Indonesia sama seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya ya. Di mana Starlika Mart ini dibentuk dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan harian para komunitinya ya. Contoh kita ingin beli beras, beli minyak dan lain sebagainya. Nah, di mana kita bisa melakukan transaksi itu hanya dengan menggunakan Starcoin. Jadi tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian tinggal hanya mengirim nanti koin kita ke aplikasinya Starlika Mart ya secara otomatis nanti Starlika Mart itu akan mendapatkan fiat money. Kalau di Malaysia itu kita akan dapatkan ringgitnya ya. Nah, kemudian berikutnya itu hotel dan resort ya. Hotel dan resort ini insya Allah kalau tidak ada halangan itu 2028 itu akan dibangun di Langkawi ya di Malaysia. Satu pulau tempat wisata ya. Jadi di mana kita sudah bisa menginap di sini dengan menggunakan Star Coin ya, koin kita. Kemudian berikutnya ada workshop atau car repair shop ya atau bengkel untuk memperbaiki kendaraan. Di mana kita gunakan juga Star Coin untuk melakukan transaksi pembayaran di sini ketika kita servis. Oke, berikutnya adalah smart wallet. Smart wallet ini hampir sama seperti Touch and Go ya. Kalau di Malaysia Touch and Go, kalau untuk internasional GrabPay sama juga seperti GoPay di Indonesia dan Dana ya. Di mana kita bisa melakukan transaksi menggunakan barcode ya atau pengiriman sesama jenis aplikasi ya itu dengan menggunakan smart wallet Starlika wallet namanya ya seperti ini akan terbentuk insya Allah ini yang dalam waktu dekat ini akan mulai terwujud ya. Berikutnya adalah blockchain sendiri ya di mana saat sekarang ini Starlika sudah melakukan perancangan untuk pembuatan public chain sendiri atau blockchain sendiri di mana saat sekarang ini ada beberapa kelebihan yang dimiliki dan yang paling menonjol itu adalah konsep bridge between public chain artinya jembatan untuk menghubungkan antara blockchain antara koin di blockchain yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, Anda punya USDT di ERC20 boleh dikirim USDT-nya ke BAP20 ya dengan biaya yang sangat-sangat murah. Kalau sekarang ini tuan dan puan misalnya punya USDT di
IRC20 dikirim ke BEP20 itu biasanya tidak sampai ya. Kalaupun ada proses swab yang dilakukan tuh biasanya mahal sekali ya. Tapi dengan Starlika Bridge program ini insya Allah semua masalah itu dapat ditangani. Oke, berikutnya ekosistem yang terakhir yaitu Starlika Exchange ya. Starlika Exchange ini adalah sebuah platform untuk melakukan trading ya, melakukan swap dan melakukan penyimpanan koin ya. Di mana Starlika Exchange ini insya Allah akan dimulai mulai dilistingkan itu di tahun 2028 ya. Dia Starlika Exchange ini sama seperti Binance, Bybit, Luno, Indodax dan lain sebagainya ya. Jadi di mana ketika Starlika Exchange ini akan ketika ini sudah mulai terwujud, insya Allah Starlika ini akan pergi jauh lebih lama ya, lebih panjang waktu ke depan ya. Ini untuk token Starlika ya, ini adalah komposisi daripada tokenomiknya, 10% untuk tim, 15% marketing, 25% ekosistem, 20% liquidity, kemudian 25% adalah reward staking ya. Jadi tuan dan puan ketika kita semua sudah melihat kelebihan yang dimiliki oleh Starcoin ini, saran saya adalah semua sama-sama simpan koin ini ya. Insya Allah kalau dengan ada kekuatan dua kekuatan contoh ada kekuatan dari eh, transaksi peer to peernya ya dan juga ada kekuatan dari transaksi teknologinya ya. Dua kekuatan ini adalah gabungan dari apa yang dimiliki Bitcoin, BNB maupun Ethereum ya. Jadi ini semua ada di Starlika. Insya Allah di tahun 2028 nanti ya 2078 harga Starcoin sekarang ini ke depannya nanti akan mencapai antara $100 sampai dengan $1.000 per koinnya ya. Jadi ini kesempatan bagi kita selagi harga masih murah, secepatnya tuan dan puan ambil kesempatan ini ya. Oke, berikutnya ini adalah contoh beberapa marketplace yang sudah dirancang oleh Starlika. Nah, ini adalah tokenomik ya dan alokasi penjualan kita. Jadi Starlika Coin ini sendiri itu mulai dijual itu dengan konsep private sale di awal ya, di mana tanggal 9 Mei mulai dibuka ya. Private sale ini artinya penjualan token perdana hanya untuk komunitas Starlika yang sudah bergabung di awalnya ya, di mana itu dilakukan selama 4 ronde dari mulai tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Harga perdana pembukaan itu dapat harganya 0,05 USD per satu star coinnya ya, dan ditambah lagi dengan ada bonus 20% untuk mereka-mereka yang membeli di private sale ya, dan harga terakhir itu berakhir di harga 0,08 yaitu tepatnya tanggal 12 Mei yang lalu ya. Nah, selepas kita private sale, kita masuk fase kedua yaitu penjualan pre-sale. Penjualan pre-sale ini penjualan yang bisa dilakukan oleh serikat kepada semua orang yang mau menyimpan atau mendapatkan Star Coin ini ya. Dimulai start itu tanggal 15 Mei 2026 dan berakhir nanti tanggal 3 Desember 2026. Bermakna kita membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan pre-sale ini. Dan harga dasar kita kemarin pada saat pre-sale ini sekitar 0,1 USD ya, dan akan berakhir nanti di harga 4 USD per satu koinnya ya. Bermakna kalau kita beli di harga 0,1 sampai ke $4 lebih kurang hampir 400% ya, atau 400% dia akan naik ya. 4.000%. Oke. Nah, kemudian akan terjadi 37 periode di mana setiap periodenya itu akan menjual hanya 400.000 star saja ya. Setelah habis dia akan masuk periode berikutnya ya. Ini adalah kesempatan bagi kita, kalau saya tidak salah sekarang harga sudah sebentar ya. Kalau harga 0,4, sekarang 0,4. 0,4 ya, sudah masih ada 0,4. Artinya kalau puan dan tuan sekarang ini misalnya membeli misalnya contoh $1.000 ya, lebih kurang akan mendapatkan sekitar hampir 400 lebih kurang hampir 400 token. Sorry. Bagi lebih kurang dapatnya hampir 2.500 token ya. Jadi kalau 2.500 token tuan dan puan dapatkan sekarang, andai kata ini bermodal $1.000 tadi ya. Andai kata kita katakan harga nanti jadi $100 saja, maka uang tuan dan puan akan menjadi 250.000 US dollar ya. Bermakna bila sekarang kita beli $1.000,
insya Allah ketika harga menjadi $100 dapatnya jadi 250.000 US dollar ya. Berapa lama? Ya mudah-mudahan tahun 2027 kita sudah bisa masuk di harga ini di pasar ya. Oke, Tuan dan Puan, itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau Zoom kita pada malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya masih banyak kekurangan dalam informasi tadi ini. Kita boleh diskusi setelah ini ya. Begitu begitu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Pak Pasmil. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Oke, kita nak terima persoalan. Apa-apa soalan boleh ketik di chat, boleh ajukan di chat. Sambil kita menunggu soalan, saya nak ambil testimoni daripada tim Batu Pahat. Ada tak tim Batu Pahat? Encik Fadil ada, Encik Fadil.